Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Ada yang komen di PT kita atau di video kita ya teman-teman ya. Ini sawit kok dibikin jadi hutan ya teman-teman ya. Di sini saya jawab pertanyaan penonton atau subscriber saya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah komen, karena mungkin teman-teman penasaran kenapa saya buat kebun saya ini seperti hutan ya teman-teman ya. Ini sengaja saya bikin seperti hutan dulu teman-teman. Pokoknya kalau kita bersihin atau bersih betul teman-teman, sawit ini tidak bakal besar teman-teman, lambat besarnya. Coba lihat teman-teman, yang arah jalur yang bersih malah lambat. Yang di arah hutan lebih cepat besar teman-teman. Kenapa? Dimakan sapi teman-teman ya. Ini sawit kita ini, nah ini sudah kita rawat, ini sudah umurnya 1,5 tahun ya hitungan. Iya 15-an bulan, sudah 16 bulan ya, masuk ke 16 bulan. Nah ini baru sebesar ini teman-teman, bayangkan. Ini hari itu memang kita tanam daun kecil, ini masih banyak ke jalur-jalur ini. Ini baru saja sudah besar ya teman-teman. Nah ini kita sabatkan memang sengaja teman-teman ya, sengaja. Kenapa? Luar biasa hama sapinya di sini. Kayaknya memang kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat biasanya saya kalau sering ke kebun teman-teman ya, tiap hari ke kebun, sapi itu nggak ada bekasnya ya, nggak ada. Kayaknya memang sapi ini sengaja digembala di kebun kita teman-teman ya. Baru saya nyadar kayaknya orang tuh tahu kalau kita pas mau ke kebun gitu, dia nggak bakal masukkan sapinya ke kebun, kayaknya digembala. Bukan hanya sekedar sapi liar teman-teman ini. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang bekas-bekasnya teman-teman ya, kita lihat bekas-bekasnya ini setelah saya kasih ini nah teman-teman. Nih saya kasih obat ya teman-teman ya, kasih obat di air-air ini. Ini biasanya air-air seperti ini habis biasanya terguling-guling ini anunya, apa, tempat airnya. Ini setelah kasih obat ini tidak terguling teman-teman. Ini sudah setelah hari itu ya teman-teman, ada 2 minggu sudah ya, 2 minggu. Karena kita kemarin panen 3 hari ya teman-teman ya. Ini ya ada 2 mingguan, masuk ke 2 minggu ya, sekitar 10 hari teman-teman. Nah ini belum ada bekasnya teman-teman, belum ada bekas sapi masuk. Setelah hari itu masuk ngabisin daun-daun nih, kayak bibit kita nih teman-teman ya. Ini padahal bibit bagus, ini bibit unggul PPKS 239 teman-teman ya. Habis kuning semua dimakan sapi. Pokoknya hama sapi ini luar biasa. Kayaknya memang sengaja dimasukin, dia tahu. Nah setelah ini sengaja saya bikinkan lagi ramuannya teman-teman ya. Kalau mau tahu rahasia ramuannya untuk hama sapi, nah ini pakai Poradan, ini direbus sama ini teman-teman ya, sama ini garam ya. Ini memang percuma kalau kita tegur pemilik sapinya, orangnya memang membandel. Ini kita masukinnya diam-diam teman-teman, digembala sengaja. Tetapi dia ngembala di kebun orang, sawit masih muda seperti ini teman-teman. Ini makanya sengaja ya teman-teman ya, saya nggak bersihkan ya kebun saya ini. Kalau saya bersihkan malah lambat besarnya teman-teman. Memang sawit tuh sebenarnya 2 tahun tuh panen sudah teman-teman. Ini nggak bisa nih 2 tahun panen kalau seperti ini ya. Kalau seandainya nggak ada orang ngembalain sapi di dalam kebun kita, sengaja. Nah ini saya sengaja juga, ini saya sengaja. Ini saya kasih nanti kita akan nih alatnya akan kita rebus dengan garamnya teman-teman ya. Mati sekalian ya, masalah teman-teman. Saya enggak peduli sudah. Mau orang yang nuntut mau enggak ya, terserah ya teman-teman. Karena sudah saya bosan ya. Nah ini yang besar sempat enggak dimakan, sempat besar seperti ini. Ini sebenarnya aslinya sebesar ini semua teman-teman. Kalau posisi saya itu bersih, ini sudah keluar dompetnya teman-teman ya. Keluar dompet, alhamdulillah. Kalau jenis bibit unggul itu lebih cepat teman-teman keluar dompetnya. Dia 15 bulan sudah keluar. Makanya sering saya sarankan buat teman-teman tanam sawit unggul kalau mau cepat panen. Kalau mau lambat panennya, nggak punya modal lambat, yang penting nanti bisa panen, tanam sawit abal-abal nggak masalah teman-teman. Untuk cari modal dulu, kalau sudah punya modal banyak ya tanam sawit unggul biar cepat panennya. Yang kita rasakan kelebihannya di situ teman-teman. Nah nih tidak mau besar teman-teman, malah dia kena penyakit. Apalagi jenis sawit unggul ini paling nggak suka teman-teman kalau kena dimakan hama sapi teman-teman. Dia nggak mau, kayaknya mulutnya itu berbisa teman-teman ya. Jadi kuning. Ini mulai agak gede-gede, ini habis kita tebas. Ini sebenarnya cepat besar teman-teman ya. Ini sudah mungkin kata-kata keluar dompet semua. Tapi ya itu sudah mau kita bersihin serba salah teman-teman. Habis pokoknya.
Wah, rasanya asli kita itu kecewa teman-teman kalau sudah melihat kebun kita dihantam oleh hama ya. Asli kecewa berat ya. Hama sapi ini terutama, padahal ada pemiliknya, nggak nyadar-nyadar ya. Nggak tahu melihara sawit itu sangat susah, biayanya cukup besar ya. Nominal biayanya besar. Nah, ini sudah kita tebas hari itu sudah bersih sekitar 2 hektar ya, separuh belum. Kemarin kita tebas, kita dulu. Karena kemarin 3 bulan kita mulai puasaan ini kita mau lanjut lagi bersihin yang tua, nanti kita akan kembali lagi ke sini teman-teman. Insya Allah nanti bersih total lagi nih, kita semprot sudah mulai agak besar-besar segini kan aman dia. Kalau segede gini dia enggak terlalu teman-teman kalau dihantam sama hama sapi. Kalau segede sana, nah yang sana ya. Nah, yang ini rentan masih enggak mau besar dia, asli enggak mau besar, kuning dan kayak kena penyakit. Walaupun kita pupuk ya, tetap pokoknya sapi ini merugikan ya, sangat merugikan. Ini kena dalam hutan dia jadi kuning-kuning bentuknya, tapi ya alhamdulillah walaupun kuning-kuning dia masih ada. Ini untuk keberhasilannya, kalau bongkolnya enggak teman-teman lapis. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Enggak dilapis, ini kemungkinan sekitar 30% yang dihantam tikus ya. Kalau enggak kita lapis, tapi harus teman-teman lapis ya, pakai ini botol aqua. Ya, botol aqua saja yang murah ya. Yang murah pokoknya yang murah. Nah, ini seperti ini ya. Ini aman ini. Untuk sementara ya, tapi tidak untuk selamanya ya. Ini sekitar 1,5 tahun sudah pecah dia teman-teman ya. Pecah sendiri. Tapi umur segitu sawit itu ya teman-teman sudah dia tahanlah kalau hama tikus saja, kecuali itu hama landak yang paling ribet sama babi ya. Kalau banyak babi, kalau tempat saya babi nggak ada karena banyak pemangsanya babi, habis dalam perut babi ya. Babi sekarang tuh jadi makanan favorit ya, karena di sekitaran tempat saya banyak perkampungan orang-orang Dayak, terutama saya sendiri juga orang Dayak, tapi saya sudah muslim ya teman-teman, nggak makan babi lagi ya. Nah, ini belum pernah kena tebas ini, di atas ini banyak yang mati nih. Nanti insya Allah ya, mungkin kita untuk perawatan sawit tua ya sekitar 6 bulan teman-teman ya, 6 bulan kelar kita habis mupuk, kita akan stay di sini lagi. Kemungkinan di sini nih 1 tahun kita stay di sini, kemudian kembali ke sawit tua. Biasanya jedanya untuk pembersihan tuh 1 tahun, karena untuk pruning sendiri kita lepaskan orang yang pruning. Untuk perawatan, karena apa ya, kita untuk perawatan penebasan ini atau penyemprotan ini kita ambil alih sendiri, karena hitungan penembakan mereka terlalu mahal teman-teman ya. Untuk nebas sendiri kita dikenakan 1,5 juta per hektarnya. Jadi kalau menurut perhitungan saya nggak masuk teman-teman ya, kayak saya pribadi nggak masuk. Karena kalau kita beli obat rumput 1,5 juta itu, kalau untuk sekarang ya harga obat rumput standar ya harganya kita dapat 2 galon teman-teman. Atau kalau yang obat jenis murah seperti Gibas, Glisat segala macam itu yang murah-murah selain Jam Up. Kalau Jam Up ya dapat 1 galon, itu sudah kita dapat 3 hektar teman-teman. 3 hektar 3 hektar kita dapat. Sementara kalau kita bayar orang 1 hektar saja sudah 1,5 juta. Jadi 2 hektar itu 3 juta. Jadinya nggak masuk ke perhitungan saya. Lebih baik saya kerjakan sendiri, saya semprot sendiri. Sedangkan nyemprot sendiri teman-teman ya, mereka itu 1 hektar tuh 1 juta ya, 1 juta lebih, 1,2 juta. Nah, kalau perhitungan nggak masuk ya, mohon maaf ya. Kalau mungkin ya ada yang mau bekerja sama saya sanggupnya ya, kalau 1 hektar tuh ya minimal 1 juta lah. 1 juta itu masih bisa lah. Kalau perhitungan saya cari tebasan 1 hektar itu sebentar saja masalahnya teman-teman. Kalau saya tebas sendiri ya, makanya saya kerjakan sendiri karena saya mampu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu dia. Makanya orang kalau ngambil tarif terlalu mahal ya malah rezekinya hilang ya teman-teman ya. Itulah sudah. Kita itu cari berkahnya, jangan terlalu banyak untungnya. Jadinya kerjaan tuh ada terus kalau kita cari berkahnya. Cari berkahnya. Kalau kerja itu cari berkah. Misalkan kita itu cari berkahnya ya. Mentang-mentang kita itu bos, kita punya, kita minta yang mahal-mahal. Nah, justru bos itu perhitungan, dia nyari kerjaan itu nyuruh orang lain atau dia kerjakan sendiri. Nah, seperti itu sudah dia. Bukannya kita pelit, bukannya apa, kita sesuai hitungan teman-teman ya, sesuai hitungan.
Kalau tidak seperti itu, kita jadi petani sawit ini, ya kita tidak bisa berkembang. Kita misalnya ya puluhan tahun ya punya 2 hektar saja, atau kita tidak bisa bangun rumah, atau kita nggak bisa nyekolahin anak, ya hasilnya segitu-segitu saja kalau kita nggak tahu hitungannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.